Indonesia ternyata memiliki tambang freeport terbesar di dunia, guys. Ayo kita simak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Semoga kalian sentiasa dirahmati dan dilindungi oleh Allah SWT, diberikan kesehatan dan juga sentiasa sukses dalam apa juga bidang dan dimurahkan rezeki selalu oleh Allah SWT. Oke guys, hari ini kita reaction satu video yang mana rupa-rupanya ternyata Indonesia ini mempunyai tambang freeport yang terbesar, antara yang terbesar di dunia, guys. Dan kalau saya membaca sejarahnya nih ya, tambang freeport ini dulu sebelum era kepemimpinan Pak Jokowi, Indonesia hanya memiliki 9% daripada tambang freeport ini. Tetapi setelah Pak Jokowi mengambil alih kepemimpinan dan juga selama pemerintahannya 2 periode ini, Pak Jokowi telah mengembalikan 51% guys, tambang freeport emas yang terbesar di Indonesia ini. Nah, ini menunjukkan Bapak Jokowi sangat-sangat mencintai negara Indonesia itu dan mengembalikan segala hak-hak yang ada di dalam negara Indonesia untuk rakyatnya sendiri. Daripada 9 ke 51% guys, bukan sedikit, banyak, hampir separuh. Dan kalau dulu dikuasai sepenuhnya ini, nah, kebanyakannya oleh Amerika dan juga adalah corruption. Jadi ini semua telah diatasi oleh Bapak Jokowi, guys. Oke, ayo guys, kita simak video ini daripada channel Daftar Top. Pada yang baru ketemu channel ini juga, Anda semua boleh subscribe, tekan butang loncengnya, like, share, dan komen. Oke guys, tajuknya ialah tambang emas terbesar. Inilah fakta mega proyek Freeport Indonesia. Tanpa berbasa-basi, ayo kita simak video ini. Hai semua, pastinya semua orang sudah mengetahui tentang PT Freeport Indonesia yang berada di Irian Jaya dan terkenal akan tambang tembaga dan emasnya. Saking banyaknya jumlah biji tambang yang ada di tambang PT Freeport ini, membuatnya menjadi tambang tembaga dan emas yang terbesar di Indonesia dan salah satu yang terbesar di dunia. Salah satu yang terbesar di dunia. Di balik itu semua, ternyata sejarah pembangunan tambang PT FI ini sangatlah sulit dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk merencanakan dan membangunnya. Bertahun-tahun guys memang. Nah, berikut ini adalah sejarah dan fakta mega proyek tambang yang terbesar di dunia. Ini sejarahnya guys, kita perlu lihat betul-betul. Kepada rakyat Indonesia juga harus memerhatikan ini. Nah, mega proyek freeport terbesar di Indonesia ini. PT Freeport Indonesia ini merupakan bagian dari holding badan usaha milik negara dan sahamnya ini dimiliki oleh Inalum serta Freeport McMoran yang berasal dari Amerika. Meski berada di Indonesia, namun mayoritas kepemilikan tambang emas ini berada di tangan perusahaan tambang asal Amerika tersebut dan membutuhkan waktu 51 tahun untuk mengembalikan PT Freeport ini kembali ke Indonesia. Lamanya guys, gilanya 51 tahun nah, barulah Indonesia dapat separuh sahamnya. Penemuan tambang emas ini bermula dari penelitian seorang geolog Belanda yang bernama Jan Jacques Dossy, di mana dalam laporannya Dossy ini menulis terdapat gunung tembaga di Papua yang dia beri nama Esbek. 20 tahun kemudian, pada 1960, Forbes K. Wilson, seorang direktur dari Freeport Mineral, mendapatkan informasi mengenai catatan Dossy ini. Dan dia pun sangat tertarik untuk mengeksplorasi Esbek ini. Wilson kemudian melakukan ekspedisi dan eksplorasi senilai 1 juta US dollar dan berhasil menemukan cadangan 33 juta ton biji besi dengan kandungan tembaga sebesar 2,5%. Lalu pada 5 April tahun 1967, setelah mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia, Freeport akhirnya membuka pertambangan yang bernama PT Freeport Indonesia di Irian Jaya. Irian Jaya. Untuk membangun pertambangan di lokasi Gunung Esbek ini, Freeport menyewa firma terkenal bernama Bechtel yang berasal dari California, Amerika Serikat. Pembangunan pertambangan tersebut ternyata memiliki medan yang sangat sulit dan ekstrim, karena mereka ini harus membangun jalan sepanjang 120 km
dan jalurnya ini melewati hutan serta sungai dan pegunungan setinggi lebih dari 4.000 meter. Tingginya 4.000 meter. Selain itu, untuk mempermudah pembangunan tambang di Esbek ini, sekitar 11 km dari Gunung Esbek ini, Freeport membangun kereta gantung di atas kaki tebing setinggi 609 meter dan membuatnya ini menjadikan sebagai kereta gantung yang tercuram di dunia. Kereta gantung ini juga merupakan kereta gantung yang terpanjang di dunia pada waktu itu, dengan panjang rutenya mencapai 2.743 meter. Tidak berani lah naik tuh. Kereta gantung ini digunakan untuk membawa berbagai macam material serta alat berat untuk membangun tambang di Gunung Esbek. Dan setelah 5 tahun, tambang di Esbek ini pun selesai dibangun, dan pembangunannya ini membutuhkan biaya sekitar 1 miliar US dollar atau setara dengan 14,5 triliun rupiah dengan kurs sekarang. Setelah berhasil menambang biji tambang di Gunung Esbek ini, Freeport kemudian menghadapi masalah dalam pengiriman biji tambang tersebut ke pabrik untuk diproses lagi. Hal ini dikarenakan pengiriman menggunakan truk dan kereta gantung ini tidak akan cukup untuk memuat semua hasil biji tambang tersebut, serta membutuhkan waktu lama sehingga nantinya akan membuat kerugian pada Freeport. Akhirnya para insinyur ini pun memiliki cara, yaitu dengan menjatuhkan langsung biji tambang tersebut ke bawah menggunakan suatu alat yang berukuran besar. Dan ketika biji tambang tersebut jatuh ke bawah, maka biji tersebut akan terpecah dan menjadi bagian-bagian kecil sehingga memudahkan untuk memindahkan biji tambang tersebut. Dia terus hancur. Biji tambang tersebut kemudian dibawa melalui conveyor belt langsung menuju ke pabrik pengolahan, di mana dalam pabrik tersebut terdapat mesin ore crusher terbesar di dunia dengan diameternya mencapai 12 meter. Mesin crusher ini berfungsi untuk menghancurkan biji tambang hingga menjadi bebatuan yang halus atau disebut dengan powder ore. Powder ore ini pun kemudian dicampur dengan air sehingga menjadi konsentrat slurry yang mengandung tembaga dan juga emas. Guys. Untuk selanjutnya, konsentrat ini pun diproses lagi dengan cara dilebur atau disebut juga dengan smelter, di mana setiap tonnya ini terkandung 317 kg tembaga, 30 gram emas, dan sekitar 30 gram perak. Emas, tembaga dengan perak. Kemudian pada Desember 1972, hasil pengolahan biji tambang ini pun dikirim pertama kalinya menggunakan kapal di pelabuhan Irian Jaya. Terus diantar ke pelabuhan. Setelah itu, karena cadangan Esbek ini diperkirakan habis pada 1987, maka pada tahun 1984, pimpinan Freeport McMoran memerintahkan semua jajaran Freeport untuk eksplorasi mencari lokasi tambang lain. Akhirnya pada tahun 1987, mereka berhasil menemukan Gunung Grasberg yang berjarak 3,2 km dari Gunung Esbek dan mengandung emas dengan kadar yang sangat tinggi. Lagi banyak emasnya. Grasberg ini diperkirakan memiliki cadangan sebanyak 40,3 miliar pon tembaga dan 52 juta troy ounce emas, serta merupakan cadangan tembaga dan emas terbesar yang pernah ditemukan di dunia. Tapi tempat lokasi Grasberg ini jauh lebih terpencil dan lebih ekstrim lagi dibandingkan dengan Esbek karena terhalang banyak tebing curam dan tinggi. Namun dengan adanya para insinyur, hal tersebut dapat diatasi dengan penggunaan teknologi modern. Diratakan. Kemudian karena terdapat tebing yang menghalangi antara Esbek dan Grasberg ini setinggi 4.000 meter lebih, maka untuk membuat akses dari tambang Esbek ke Grasberg, Freeport ini membuat heat road yang tidak seperti jalan pada umumnya. Heat road ini memiliki sudut kemiringan antara 22 derajat hingga 30 derajat, serta jalurnya ini berliku-liku dan terus menanjak hingga ketinggian 4.114 meter. Bahayanya. Keberadaan heat road ini sangatlah membantu dalam pengiriman biji tambang dari Grasberg ke Esbek untuk proses pengolahan. Serta heat road ini juga untuk membawa berbagai macam komponen alat berat yang beratnya ini mencapai puluhan ton. Grasberg mulai dieksplorasi pada tahun 1988. Proses penambangan pada Grasberg ini dilakukan non-stop siang dan malam, di mana setiap harinya dapat menambang sebanyak 600.000 ton biji tambang per harinya dengan menggunakan berbagai macam alat berat yang terbesar di dunia. Salah satu alat berat yang digunakan dalam pertambangan Grasberg ini yaitu menggunakan shovel yang terbesar, di mana dalam sekali angkut alat ini dapat mengangkut bebatuan tambang sebanyak 80 ton per angkutnya. Dan juga untuk dump trucknya,
Mereka juga memiliki yang terbesar dengan kapasitas tampung sebanyak 320 ton dan beratnya mencapai 500 ton dalam kondisi penuh. Namun di balik itu semua, sejak 1967 sampai 2018 atau sepanjang 51 tahun lamanya, perjalanan bisnis Freeport ini penuh dengan polemik dan berbagai isu. Mengingat selama puluhan tahun tambang penuh potensi mineral ini dinilai lebih banyak memberi manfaat ke Amerika daripada ke Indonesia. Amerika yang kontrol kan. Lalu sampai akhirnya Presiden SBY menerbitkan Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 yang menekankan wajibnya divestasi dan perubahan rezim perusahaan tambang dari kontrak menjadi izin usaha pertambangan khusus. Namun sayang sampai akhir periode, upaya renegosiasi dan divestasi ini tidak kunjung selesai. Upaya divestasi ini kembali digalakkan oleh Presiden Jokowi. Selama 3,5 tahun, tim yang dibentuk oleh Presiden Jokowi ini aktif negosiasi ke PT Freeport McMoran untuk mengakuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia. Dan pada 27 September 2018, pemerintah menandatangani 3 perjanjian sekaligus yang menandakan transaksi akuisisi ini tuntas dan saham 51% PT Freeport Indonesia ini jatuh ke pemerintah Indonesia. 2018 rupanya guys ya. 51% saham ini jatuh ke pemerintah Indonesia. Itu guys antara info yang ada dalam video ini, yang bahwa tambang Freeport ini sebelum ini dikuasai oleh Amerika. Hanya 9% saja yang didapati oleh Indonesia. Tetapi semenjak 2018 ya, di bawah era kepemimpinan Pak Jokowi, Pak Jokowi berjaya membawa 51% atau 51% saham itu ke Indonesia guys. Yang saya heran, kenapa Amerika yang menguasai Freeport ini? Apa yang menyebabkan Amerika pula yang kontrol ke atas tambang Freeport terbesar di Indonesia ini? Mungkin kalian lebih mengetahui kan, saya pun baru ternampak video ini, tapi dalam benak saya punya pikiran, kenapa yang dikuasai ini lebih kepada Amerika sedangkan dia berada di Indonesia guys. Kalaulah Indonesia yang menguasai semua ini kan, tambang Freeport ini, emas, perak, tembaga, sudah pastilah negara Indonesia ini mungkin akan menjadi seperti negara Brunei guys, kaya, rakyatnya pun dia bagi duit ya tiap-tiap bulan. Mungkin kalau Indonesia dapat menguasai sepenuhnya kan Freeport, tambang Freeport, mesti pembangunan itu serata, pelusuk di daerah-daerah provinsi, kabupaten yang ada di Indonesia ini, mungkin begitulah kan. Tapi syukurlah walaupun belum semuanya lagi kan Indonesia menguasainya, tapi sekurang-kurangnya 51% itu cukup besar sudah untuk Indonesia dapat kembalikan aset-aset yang ada di dalam negara Indonesia itu sendiri kan. Di dekat-dekat penghujung sudah pemerintahan Jokowi ini, akhirnya dapat juga. Itu mungkin hadiah kado yang paling besar untuk rakyat Indonesia lah kan, jasa-jasa Bapak Jokowi yang pasti akan diingat oleh semua rakyatnya nanti. Wow, betul-betul loh, sangat-sangat kaya Indonesia ini sebenarnya, sangat kaya. Emas, perak, tembaga ini yang terbesar nih di Asia, mungkin di Asia Tenggara mungkin terbesar nih tambang Freeport nih guys. Jadi jika kalian juga mungkin punya ada pandangan dan pendapat dan mengetahui terkait dengan tambang Freeport ini, kalian komentar di ruang kolom di bawah ya, untuk berbagi info yang menarik, bermanfaat daripada kalian. Sampai kita berjumpa lagi. Salam persaudaraan. Assalamualaikum. Bye-bye.